Ambisi yang membara. Mirna adalah seorang pengusaha muda berusia 28 tahun yang dikenal dengan ambisi dan kegigihannya. Sejak kecil, dia telah melihat perjuangan orang tuanya dalam mengelola tambang batu bara yang diwariskan kepada mereka. Namun, ketika orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan, Mirna mengambil alih usaha itu dengan tekad untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Dia ingin membuktikan bahwa dia mampu mengelola tambang dan mewujudkan mimpi orang tuanya. Dengan berbekal pendidikan di bidang manajemen dan pengalaman kerja di perusahaan lain, Mirna memulai langkahnya dengan melakukan riset pasar dan memperbaiki infrastruktur tambang yang ada. Dia menggandeng tim profesional untuk melakukan analisis dan menemukan cara-cara untuk meningkatkan produksi. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dalam waktu singkat, tambang itu mulai berkembang pesat. Pendapatan yang diperoleh meningkat tajam, dan Mirna mulai dikenal sebagai salah satu wanita terkaya dan paling berpengaruh di kota kecil tempat tinggalnya. Namun, seiring dengan kesuksesan yang diraihnya, Mirna merasa ada sesuatu yang hilang. Ambisi untuk mencapai lebih banyak kekayaan dan pengaruh terus menggerogoti hatinya. Dia seringkali mengabaikan kesehatan dan kesejahteraannya demi mengejar target produksi yang lebih tinggi. Mirna juga mulai menjauh dari teman-teman dan keluarganya, terjebak dalam rutinitas harian yang melelahkan. Di tengah kesibukannya, Mirna merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan para pekerjanya. Dia berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka, seperti upah yang layak dan fasilitas yang memadai. Namun, ambisinya untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar membuatnya terkadang mengambil keputusan yang kontroversial, seperti memperpanjang jam kerja tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan para pekerja. Suatu malam, saat Mirna sedang memeriksa laporan produksi di kantornya, dia mendengar suara aneh dari luar. Suara itu seperti jeritan yang jauh, tetapi ketika dia keluar untuk memeriksa, tidak ada seorang pun di sekitar. Merasa lelah dan sedikit ketakutan, Mirna mencoba mengabaikan suara itu dan kembali bekerja. Namun, suara itu terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, Mirna mendengar kabar bahwa beberapa pekerja telah menghilang secara misterius. Mereka yang bekerja larut malam melaporkan melihat sosok-sosok yang tidak dikenal di sekitar area tambang. Beberapa dari mereka mengalami gangguan mental, merasa seolah ada yang mengawasi mereka sepanjang waktu. Keresahan di antara pekerja semakin meningkat, dan Mirna merasa ada yang tidak beres. Merasa tanggung jawab sebagai pemimpin, Mirna memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan semua pekerjanya. Dia ingin mendengar keluhan mereka dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pertemuan tersebut, beberapa pekerja dengan wajah pucat mulai menceritakan pengalaman mereka. Mereka berbicara tentang suara-suara aneh yang mereka dengar, bisikan yang terus mengganggu mereka saat bekerja, dan sosok misterius yang tampak di kegelapan. Mirna berusaha menenangkan mereka, tetapi ketakutan di antara pekerja semakin meningkat. Dia merasa terjebak antara ambisi untuk mempertahankan tambangnya dan tanggung jawab untuk melindungi para pekerjanya. Dalam hatinya, Mirna mulai merasakan tekanan yang luar biasa, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan solusi untuk mengatasi situasi ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Tepat ketika Mirna merasa putus asa, dia teringat tentang seorang pria tua bernama Pak Wijayanto, yang dikenal sebagai dukun di daerah tersebut. Dia memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan sering membantu orang-orang yang mengalami masalah mistis. Dengan harapan menemukan jawaban untuk semua kejadian aneh yang terjadi di tambangnya, Mirna memutuskan untuk mencari Pak Wijayanto dan meminta bantuannya. Pertemuan dengan Pak Wijayanto. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan para pekerjanya, Mirna merasa semakin terdesak untuk menemukan solusi atas masalah yang mengganggu tambang batu bara yang selama ini dia kelola. Pikirannya melayang kepada Pak Wijayanto, seorang dukun tua yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Dia adalah sosok yang sering disebut-sebut oleh para penduduk desa ketika menghadapi masalah yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Mirna memutuskan untuk mengunjungi Pak Wijayanto, berharap dia bisa memberikan jawaban atas semua kejadian aneh yang terjadi di tambangnya.
Dia melakukan perjalanan ke rumah Pak Wijayanto yang terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh pepohonan lebat dan suasana yang terasa mistis. Saat Mirna tiba, dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti area tersebut, meskipun siang hari. Suasana di sekeliling rumah Pak Wijayanto tampak sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang berdesir. Dia mengetuk pintu dan segera disambut oleh Pak Wijayanto, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata yang tajam. Dalam pandangannya, Mirna merasakan campuran kekuatan dan kebijaksanaan. "Selamat datang, anak muda. Apa yang kau cari?" tanya Pak Wijayanto, suaranya dalam dan berwibawa. Mirna menjelaskan semua kejadian aneh yang terjadi di tambangnya, mulai dari suara jeritan yang dia dengar hingga hilangnya beberapa pekerja. Dia juga bercerita tentang ketakutan yang melanda para pekerja dan bagaimana itu mempengaruhi produktivitas tambang. Pak Wijayanto mendengarkan dengan seksama, sesekali menganggukkan kepalanya, seolah dia sudah tahu apa yang akan dia katakan. Di tempat itu, ada makhluk gaib yang menghuni. Mereka adalah penjaga tambang, dan mereka menuntut tumbal untuk melindungi kekayaan yang kau miliki, kata Pak Wijayanto setelah beberapa saat berpikir. Mirna tertegun mendengar penjelasan itu. "Tumbal, apa maksudnya? Kenapa mereka menginginkan tumbal?" tanyanya, suaranya bergetar. Setiap tempat yang kaya akan sumber daya alam memiliki makhluk yang menjaga kekayaan itu. Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengambil tanpa imbalan. Jika kau terus mengabaikan mereka, lebih banyak pekerjamu yang akan hilang. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, jelas Pak Wijayanto dengan nada serius. Mendengar hal itu, Mirna merasa ketakutan melanda hatinya. Dia tidak ingin kehilangan lebih banyak pekerja, tetapi di sisi lain, mengorbankan seorang manusia adalah keputusan yang tidak bisa dia bayangkan. "Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara lain untuk menghentikan semua ini?" tanyanya putus asa. "Ritual pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk menenangkan mereka," jawab Pak Wijayanto. "Kau harus memilih satu orang untuk dikorbankan. Pilihan itu ada di tanganmu." Mirna merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Dia merasa terjebak dalam dilema moral. Mengorbankan seorang pekerja untuk menyelamatkan yang lain adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Namun, dia juga menyadari bahwa jika dia tidak melakukan apapun, kemungkinan hilangnya pekerja akan terus berlanjut. Setelah pertemuan yang menegangkan, Mirna pulang dengan pikiran yang kacau. Dia merasa terjebak antara ambisi untuk mempertahankan tambangnya dan tanggung jawab untuk melindungi para pekerjanya. Saat dia berkendara pulang, bayangan wajah Pak Wijayanto dan kata-katanya terus menghantuinya. Keesokan harinya, Mirna memanggil beberapa pekerjanya untuk berbicara. Dia ingin mendengar pendapat mereka tentang kejadian yang sedang berlangsung, tetapi dia tidak memberitahukan mereka tentang pertemuannya dengan Pak Wijayanto. Dia ingin melihat apakah mereka merasakan hal yang sama dengan yang dia alami. Beberapa pekerja mulai mengungkapkan ketidaknyamanan mereka. Mereka berbicara tentang suara-suara aneh dan penampakan yang mengganggu mereka di malam hari. Mirna merasa semakin berat di dadanya. Dia tahu bahwa keputusan sulit menantinya, tetapi dia juga merasa tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Saat malam tiba, Mirna terjaga memikirkan apa yang harus dia lakukan. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur aduk dalam pikirannya. Dia merasa tidak ada jalan keluar, dan semakin merasa tertekan. Dalam keputusasaannya, dia berdoa agar diberikan petunjuk tentang langkah yang harus diambil. Dilema moral, malam yang panjang dan penuh kecemasan menyelimuti Mirna. Tidur yang tidak nyenyak membuatnya terbangun dengan pikiran yang semakin kacau. Setiap kali dia menutup mata, wajah Rudiman, salah satu pekerja yang paling dia percayai, terbayang di benaknya. Dia adalah sosok yang selalu ceria dan mampu menghibur rekan-rekannya, dan Mirna merasa dekat dengannya. Namun, kini dia terjebak dalam dilema yang sulit, mengorbankan salah satu dari mereka atau menghadapi konsekuensi lebih buruk. Pagi harinya, Mirna memutuskan untuk pergi ke tambang lebih awal. Dia ingin melihat langsung bagaimana kondisi para pekerjanya. Saat tiba,
dia melihat beberapa pekerja sudah mulai melakukan aktivitas mereka. Namun, wajah-wajah mereka tampak muram, dan suasana di antara mereka terasa tegang. Mirna merasa bersalah melihat mereka bekerja dalam ketakutan. Dia mengumpulkan keberanian dan memanggil seluruh pekerja untuk berkumpul. Suara Mirna terdengar tegas, tetapi di dalam hatinya, dia merasa cemas. Teman-teman, saya tahu bahwa akhir-akhir ini banyak kejadian aneh yang terjadi di sini. Saya ingin kita berbicara terbuka. Apa yang kalian rasakan? Tanyanya. Salah satu pekerja, Budi, mengangkat tangannya. Bu Mirna, kami merasa ada yang tidak beres. Beberapa dari kami sudah melihat sosok misterius di sekitar tambang, dan banyak yang mendengar suara-suara aneh saat bekerja larut malam. Kami takut, Bu, ucap Budi dengan nada yang penuh kekhawatiran. Mirna merasakan beban di hatinya semakin berat. Saya mengerti. Saya juga merasakan ketidaknyamanan itu. Kita perlu mencari cara untuk mengatasi masalah ini, jawabnya, berusaha menenangkan mereka. Namun, saat Mirna berbicara, pikirannya melayang kembali kepada pertemuannya dengan Pak Wijayanto dan ritual pengorbanan yang diajukan. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan makhluk gaib yang mengintimidasi mereka adalah dengan melakukan pengorbanan. Tetapi, bagaimana bisa dia mengorbankan seorang manusia demi ambisi dan keselamatan tambangnya? Hari-hari berlalu, dan Mirna semakin tertekan. Dia mencoba untuk fokus pada pekerjaan dan meningkatkan produksi, tetapi pikirannya selalu kembali kepada keputusan yang harus dia buat. Dia tidak bisa tidur nyenyak, dan rasa bersalah mulai menggerogoti jiwa dan pikirannya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan antara ambisi dan tanggung jawab. Suatu malam, saat Mirna sedang duduk di kantor, dia mendengar ketukan di pintu. Itu adalah Rudiman. Dia tampak lelah, tetapi senyumnya yang hangat membuat hati Mirna sedikit tenang. Bu Mirna, apakah semuanya baik-baik saja? Kami semua merasa khawatir, katanya dengan nada tulus. Mirna terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Rudiman, saya merasa ada yang tidak beres. Beberapa dari kita mengalami hal-hal aneh di tambang. Saya ingin kamu tahu bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang di sini, katanya, berusaha terdengar meyakinkan. Rudiman mengangguk, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Mirna merasa semakin bersalah. Kami percaya pada Anda, Bu Mirna. Kami semua ingin bekerja di sini dengan aman. Kami tahu Anda akan melakukan yang terbaik, jelasnya, sebelum meninggalkan kantornya. Setelah Rudiman pergi, Mirna merasakan hatinya semakin tertekan. Dia tahu bahwa keputusan untuk melakukan ritual pengorbanan semakin mendekat. Dalam hatinya, dia merasa dia tidak bisa mengorbankan Rudiman, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa membiarkan tambang dan pekerjanya hancur. Malam itu, Mirna terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Dia teringat akan wajah Rudiman dan kata-katanya yang penuh harapan. Air mata mengalir di pipinya saat dia merasakan betapa besar rasa cintanya terhadap para pekerja dan betapa tidak ingin dia melihat mereka terluka. Keesokan harinya, Mirna memutuskan untuk melakukan hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia ingin mencari cara untuk mengatasi masalah ini tanpa harus mengorbankan seorang pekerja. Dia mulai mendalami buku-buku tentang mitologi dan kepercayaan lokal, berharap menemukan jalan keluar yang tidak melibatkan pengorbanan. Dia juga mulai mengadakan pertemuan rutin dengan para pekerja, mendengarkan keluhan dan kekhawatiran mereka. Dia berusaha menciptakan suasana yang aman dan terbuka, di mana semua orang bisa berbicara tanpa rasa takut. Namun, meskipun upaya itu, ketakutan di antara para pekerja tetap ada, dan Mirna merasa semakin tertekan. Dalam keraguannya, Mirna mulai mempertimbangkan untuk menemui Pak Wijayanto sekali lagi. Dia ingin mendengarkan lebih banyak tentang makhluk gaib yang mengintimidasi mereka dan mencari solusi alternatif. Namun, di sudut hatinya, dia tahu bahwa waktu semakin menipis, dan keputusan sulit harus segera diambil. Ritual pengorbanan. Setelah berhari-hari bergumul dengan rasa bersalah dan tekanan,
Myrna akhirnya menyadari bahwa waktu untuk mengambil keputusan semakin mendesak. Para pekerja di tambang semakin merasakan ketakutan yang mendalam, dan beberapa dari mereka mengancam untuk berhenti bekerja jika situasi tidak membaik. Dalam hatinya, Myrna tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pekerjanya pergi. Dia harus melakukan sesuatu. Malam itu, Myrna memutuskan untuk kembali menemui Pak Wijayanto. Dia merasa perlu mendengar lebih banyak tentang ritual yang harus dilakukan untuk menenangkan makhluk gaib yang mengganggu tambangnya. Setelah menghubungi Pak Wijayanto, mereka sepakat untuk mengadakan ritual di lokasi tambang di malam hari, saat suasana terasa lebih kental dengan aura mistis. Ketika malam tiba, Myrna merasakan campuran rasa cemas dan putus asa. Dia telah mengundang beberapa pekerja untuk hadir, tetapi dia tidak mengatakan kepada mereka bahwa ritual itu akan melibatkan pengorbanan. Dia merasa tidak bisa membebani mereka dengan informasi itu dan bertekad untuk melindungi mereka, apapun yang terjadi. Setibanya di lokasi tambang, Myrna melihat Pak Wijayanto sudah menyiapkan altar sederhana di tengah kegelapan. Dia ditemani oleh beberapa benda ritual seperti lilin, bunga, dan sesaji. Suasana di sekitar terasa mencekam, dan bayangan pepohonan tampak menari-nari di bawah cahaya bulan yang redup. Myrna merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ritual ini adalah langkah terakhir untuk mengatasi semua masalah yang terjadi. Namun, dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Pak Wijayanto meminta semua orang untuk berkumpul dan menjelaskan proses ritual yang akan dilakukan. Dia menjelaskan bahwa mereka perlu memanggil makhluk gaib tersebut melalui mantra yang akan dilantunkan. Suara Pak Wijayanto terdengar dalam dan penuh wibawa, dan Myrna merasakan aura khusyuk di sekelilingnya. Saat ritual dimulai, Myrna merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Dia melihat wajah-wajah pekerja yang penuh kecemasan, dan hatinya semakin berat. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan makhluk gaib itu adalah dengan mengorbankan seorang manusia. Ketika Pak Wijayanto mulai melafalkan mantra, suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka. Suara bisikan dan jeritan yang tidak bisa dijelaskan membuat semua orang merinding. Myrna merasa ketakutan melanda, tetapi dia berusaha untuk tetap fokus. Dia tahu bahwa dia harus segera membuat keputusan. Ketika saatnya tiba, Myrna merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia harus memilih satu orang untuk dikorbankan. Dalam pikirannya, wajah Rudiman muncul. Dia merasa terjebak dalam dilema, apakah dia benar-benar bisa mengorbankan orang yang selalu ada untuknya. Pak Wijayanto menatapnya dengan serius. Anak muda, keputusan ada di tanganmu. Jika kau tidak melakukannya, lebih banyak jiwa yang akan hilang, katanya dengan nada mendesak. Myrna menatap para pekerja yang hadir, dan saat itu, dia bisa merasakan ketegangan di udara. Semua mata tertuju padanya, penuh harapan dan ketakutan. Dia tidak ingin mereka merasa terbebani oleh keputusannya, tetapi dia tahu bahwa mereka semua bergantung padanya. Dalam keadaan panik, Myrna berteriak, "Tidak, ini salah." Namun, teriakan itu hanya menghilang dalam kegelapan malam. Saat itu, sebuah suara menggelegar terdengar, dan kegelapan menyelimuti area tersebut. Semua orang terdiam, dan Myrna merasa terjebak dalam kegelapan yang pekat. Suara gaib mulai mengelilinginya, dan dia merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Myrna melihat wajah Rudiman di antara kerumunan. Dia merasa tergerak, tetapi saat itu juga, dia tahu bahwa dia tidak bisa menarik kembali keputusan yang akan dia ambil. Dengan air mata mengalir di pipinya, dia meminta Rudiman untuk maju. "Rudiman, aku mohon, jangan. Ini bukan cara yang benar," teriaknya, tetapi suara itu tenggelam dalam hiruk-pikuk suara gaib yang semakin menggeledah jiwa mereka. Rudiman, yang tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya mengangguk, penuh rasa percaya kepada Myrna. Dia mendekat ke altar, dan saat itu, Myrna merasakan hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia telah mengorbankan orang yang baik hati, tetapi dia merasa tidak ada pilihan lain.
Ritual berlangsung dengan cepat. Dalam hitungan detik, Rudiman terjatuh, dan suara gaib menghilang. Mirna terkejut dan terjatuh ke tanah, merasakan kesedihan yang mendalam. Dia tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Suasana di sekitar menjadi sunyi. Semua orang terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mirna merasa hampa, dan pikirannya berputar. Dia telah kehilangan Rudiman, dan penyesalan mulai menghantuinya. Dengan air mata yang mengalir, Mirna berlutut di samping tubuh Rudiman. Dia menyadari bahwa pengorbanan tersebut tidak akan pernah bisa menghapus rasa bersalahnya. Dia telah mengorbankan seorang teman, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit itu. Bayang-bayang penyesalan. Keesokan harinya, Mirna terbangun dengan rasa hampa yang mendalam. Pikirannya kembali kepada malam yang mengerikan itu, saat dia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang membara dalam hati. Rudiman yang selalu ceria dan penuh harapan kini telah tiada. Suasana di tambang terasa sepi dan suram, seolah-olah bayang-bayang penyesalan menghantui setiap sudut. Para pekerja yang tersisa tampak tertegun dan berduka. Mereka tidak hanya kehilangan seorang teman, tetapi juga kehilangan kepercayaan kepada Mirna, pemimpin yang seharusnya melindungi mereka. Banyak dari mereka yang merasa dikhianati dan mempertanyakan keputusan Mirna untuk melakukan ritual tersebut. Meskipun makhluk gaib yang mengganggu tampaknya telah pergi, rasa takut dan ketidakpastian tetap menghantui mereka. Mirna merasa terasing di tengah pekerja-pekerjanya. Dia mencoba untuk berbicara dan memberi semangat, tetapi setiap kali dia melihat wajah-wajah yang penuh kesedihan, hatinya semakin berat. "Saya minta maaf," katanya berulang kali, tetapi kata-katanya seolah tidak berarti apa-apa. Kemanakah semua harapan dan kepercayaan yang pernah mereka miliki terhadapnya? Dalam upaya untuk mengatasi rasa bersalahnya, Mirna menghabiskan waktu di tambang, bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dia berharap dengan meningkatkan produktivitas, dia bisa membuktikan bahwa pengorbanan Rudiman tidak sia-sia. Namun, setiap kali dia melihat ke arah tempat di mana Rudiman biasa berdiri, rasa sakit itu kembali muncul. Dia merasa seolah-olah Rudiman mengawasinya, menuntut keadilan atas keputusan yang telah diambilnya. Suatu malam, saat Mirna duduk sendirian di kantornya, dia mendengar suara bisikan lembut. Suara itu terasa familiar, dan saat dia menengok, dia melihat sosok Rudiman berdiri di depan pintu, tersenyum padanya. Mirna terkejut dan merasa jantungnya berdegup kencang. "Rudiman," dia berbisik, tetapi saat dia melangkah maju, sosok itu menghilang dalam sekejap. Kejadian itu membuat Mirna terbangun dalam ketakutan. Dia tidak bisa tidur, dan bayangan Rudiman terus menghantuinya. Dia merasa bersalah dan tidak layak untuk mendapatkan ketenangan. Dalam keputusasaannya, Mirna mulai mencari cara untuk menebus kesalahannya. Dia kembali mencari Pak Wijayanto, berharap untuk mendapatkan petunjuk tentang bagaimana dia bisa membebaskan dirinya dari rasa bersalah dan penyesalan. Ketika dia tiba di rumah Pak Wijayanto, suasana di sekelilingnya tampak lebih gelap dari biasanya. Dia mengetuk pintu dengan penuh harapan. Pak Wijayanto membuka pintu dan melihat ke dalam mata Mirna. "Anak muda, apa yang kau cari sekarang?" tanyanya dengan nada serius. "Saya ingin tahu bagaimana cara menebus kesalahan saya. Saya tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini. Saya ingin mengembalikan Rudiman," jawab Mirna dengan suara penuh air mata. Pak Wijayanto menghela napas panjang. Mengembalikan jiwa yang telah pergi bukanlah hal yang mudah. Namun, ada cara untuk memberi penghormatan kepada arwahnya dan mungkin, untuk membebaskan dirimu dari rasa bersalah. Tetapi, itu memerlukan pengorbanan lain, pengorbanan dari dalam hatimu, jelasnya. Mirna merasa bingung. "Apa maksud Anda?" tanyanya, berusaha memahami. "Kau harus mengakui kesalahanmu dan memberi makna baru bagi arwah Rudiman. Buatlah sebuah monumen atau tempat peringatan untuknya, dan lakukan amal untuk membantu keluarga yang ditinggalkannya. Pengorbanan ini adalah tentang memberi, bukan mengambil," jawab Pak Wijayanto dengan tegas. Mirna merasa harapan baru muncul di hatinya.
Dia tahu bahwa meskipun dia tidak bisa mengembalikan Rudiman, dia bisa menghormatinya dengan cara yang lebih baik. Dia berjanji untuk melakukan semua yang dia bisa untuk membantu keluarga Rudiman dan memberi makna pada pengorbanan yang telah terjadi. Keesokan harinya, Mirna mengumpulkan semua pekerjanya dan menjelaskan rencananya. Dia ingin membangun monumen kecil di area tambang sebagai penghormatan untuk Rudiman, serta mengumpulkan dana untuk membantu keluarga yang ditinggalkannya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah langkah pertama untuk menebus kesalahannya dan meminta mereka untuk berpartisipasi. Awalnya, para pekerja tampak ragu, tetapi seiring Mirna berbicara dengan penuh emosi dan ketulusan, mereka mulai merasakan kembali harapan. Perlahan-lahan, mereka setuju untuk bergabung dan bekerja sama dalam proyek tersebut. Mereka merasa bahwa ini adalah cara untuk menghormati teman mereka yang telah pergi dan memperbaiki hubungan yang telah rusak. Mirna dan para pekerja mulai bekerja keras untuk membangun monumen itu. Mereka mengumpulkan sumbangan dan mengadakan acara untuk mengenang Rudiman. Suasana di antara mereka perlahan-lahan mulai membaik, dan Mirna merasakan bahwa dia tidak lagi sendirian dalam beban yang harus dipikulnya. Meskipun rasa bersalah masih ada, Mirna mulai merasa sedikit lebih ringan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dia bisa membuat masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi para pekerjanya dan keluarga Rudiman.